Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Al-Hawariyun, sebutan untuk pengikut Nabi Isa, mendapat perintah berpuasa selama 30 hari. Mereka menuruti, namun di ujung bulan, sebuah permintaan yang sangat besar diajukan Al-Hawariyun kepada Nabi Isa. Allah menurunkan hidangan yang terdiri dari roti, ikan, delima, dan buah-buahan, serta beragam lainnya. Wahai Isa putra Maryam, dapatkah Tuhan mengirimkan kepada kami sebuah hidangan dari syurga? Pinta pengikut Isa atau yang disebut dengan Al-Hawariyun. Tentu saja permintaan tersebut sangat mengejutkan Nabiullah Isa. Jika bukan untuk menguji kenabiannya, maka para pengikutnya bukan lain ingin menguji kebesaran Allah. Takutlah kalian kepada Allah jika kalian memang beriman, jawab Isa. Permintaan besar Hawariyun bermula saat Allah memerintahkan hambanya mengerjakan puasa selama 30 hari. Nabi Isa pun kemudian menyampaikan perintah Allah kepada para muridnya. Maka berpuasalah mereka selama 1 bulan atau 30 hari. Pada ujung bulan, setelah mengerjakan puasa, para pengikut Isa pun meminta hadiah. Tak tanggung-tanggung, mereka meminta sesuatu yang sangat besar. Mereka menginginkan sebuah hidangan diturunkan dari langit untuk mereka berbuka puasa. Mendengar permintaan pengikutnya, Isa tak habis pikir. Telah banyak mukjizat yang Allah berikan padanya, namun pengikutnya tak kunjung juga merasa puas. Putra Maryam pun kemudian takut pengikutnya akan seperti umat terdahulu yang meminta sesuatu yang besar kepada Allah namun berujung pada kekafiran. Dia enggan menyetujui permintaan pengikutnya tersebut. Namun para Hawari terus membujuk Nabi Isa. Mereka menginginkan hari raya atas puasa yang telah mereka lakukan dengan turunnya hidangan dari langit. Mereka pun beralasan kepada Isa, kami meminta hidangan itu karena kami ingin memakannya dan agar tentram hati kami, agar keimanan kami menjadi lebih kuat dan supaya kami mengetahui bahwa kau memang menyampaikan hal yang benar dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Ujar mereka. Pengikutnya terus bersikeras. Nabi Isa pun tak sanggup menolak. Dia kemudian bersiap menuju tempat peribadatannya, mengenakan pakaian bagus. Nabiullah memohon kepada Allah agar permintaan umatnya dikabulkan. Ya Rob kami, turunkanlah kepada kami sebuah hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah Sang Maha Pemberi Rezeki. Pinta Al-Masih. Allah pun kemudian mengabulkan utusannya. Allah kemudian berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Firman Allah. Maka sebuah meja suci berisi banyak makanan atau disebut dengan Al-Maidah turun dari langit. 2 buah awan mengapitnya dan membawanya turun menuju Nabi Isa. Sementara Al-Hawariyun menyaksikan peristiwa menakjubkan tersebut. Nabi Isa terus berdoa agar hidangan tersebut menjadi rahmat dan bukan azab. Saat menerimanya, Nabi Isa pun membuka kain penutup hidangan tersebut seraya berkata, dengan nama Allah sebaik-baik pemberi rezeki, ujarnya. Dikabarkan hidangan tersebut terdiri atas roti, ikan, delima, dan buah-buahan dan beragam lainnya. Aromanya pun sangat harum semerbak. Menerima kasih sayang Allah, Nabi Isa pun kemudian bersujud, yang kemudian diikuti para pengikutnya. Lalu para pengikut Isa bertanya, wahai roh Allah, apakah ini makanan dari dunia ataukah dari surga? Nabi Isa dengan sabar menjawab, bukankah Allah telah melarang kalian mengajukan pertanyaan semacam ini? Hidangan ini dari ilahi, Allah Maha Berkuasa hanya mengatakan jadilah, maka jadilah hidangan ini. Ini adalah tanda dari Allah sekaligus peringatan manusia agar beriman, ujar Nabi Isa.
Tibalah saat menyantap hidangan. Namun bukan bersegera memakannya, para pengikut Isa menyuruh nabi mereka memakannya terlebih dahulu. "Kami tidak akan makan sebelum engkau memakannya," ujar mereka. Nabi Isa pun menjawab, "Bukankah kalian yang meminta ini sejak awal?" ujarnya. Namun mereka tetap enggan menyentuh hidangan tersebut. Maka Nabi Isa pun memanggil para fakir miskin dan orang sakit. Mereka diberikan kesempatan menyantap hidangan luar biasa tersebut. Setelah memakannya, tiba-tiba mereka yang sakit menjadi sembuh, yang cacat menjadi normal, yang sekarat menjadi sehat. Melihatnya, para pengikut Isa yang meminta hidangan sejak awal itu pun menyesal tak menyantapnya sama sekali. Keajaiban Al-Maidah pun masih terlihat saat disantap. Meski ribuan orang menyantapnya, hidangan tersebut tak kunjung habis. Setiap yang memakannya pun mendapat kebaikan yang banyak. Keajaiban Al-Maidah ini pun di kemudian hari menjadi satu mukjizat Nabi Isa yang disalahartikan pengikutnya. Mereka kemudian melupakan esensi mukjizat Nabi Allah dan justru menganggap Isa sebagai putra Allah kemudian menyembahnya. Kisah Al-Maidah ini diberitakan dalam Al-Quran, bahkan diabadikan menjadi nama surat, yakni surat Al-Maidah. Kisah tersebut terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 110 hingga 120. Terdapat pula hadis yang mengisahkannya dari beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas dan Salman Al-Farisi. Tentunya, mukjizat tidak bisa terwujud tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mukjizat berupa hidangan dari langit, mukjizat lain Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 30, surat Ali Imran ayat 49, surat Al-Maidah ayat 110, dan surat Al-Maidah ayat 112. 1. Berbicara saat masih bayi. Mukjizat pertama Nabi Isa alaihissalam adalah mampu berbicara saat masih berumur beberapa jam. Saat masih bayi, Nabi Isa alaihissalam mampu berbicara dengan lancar dan mengenalkan dirinya kepada masyarakat. Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab, Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi." Quran Surat Maryam ayat 30. Mukjizat diberikan untuk melindungi ibunya, Siti Maryam, dari fitnah lingkungan sekitar. Dengan mukjizat tersebut, kesucian Siti Maryam yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah bisa dilindungi. 2. Menciptakan burung hidup. Anugerah berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Isa alaihissalam adalah menciptakan burung hidup dari tanah liat. Mukjizat ini bisa disaksikan masyarakat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah." Quran Surat Ali Imran ayat 49. 3. Menghidupkan yang mati. Mukjizat berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Isa alaihissalam adalah mampu menghidupkan orang mati. Namun Al-Quran tidak menjelaskan lebih detail sosok atau jumlah orang yang dihidupkan kembali Nabi Isa alaihissalam. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 49. 4. Menyembuhkan yang sakit dan buta. Nabi Isa alaihissalam dikisahkan menyembuhkan umat yang kusta dan mengembalikan penglihatan yang terlahir buta. Tentunya mukjizat bisa dilakukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopa. Quran Surat Ali Imran ayat 49. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.